Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang teks anekdot. Oke, baiklah, saya akan memulai materi kita pada hari ini, yaitu pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita yang sangat lucu, konyol, dan mengesankan tentang tokoh dan peristiwa tertentu. Pada mulanya, anekdot menceritakan tokoh-tokoh dan peristiwa dari berbagai bintang seperti politik, sosial, dan agama. Selain itu, anekdot menceritakan peristiwa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dewasa ini, anekdot digunakan untuk menceritakan tokoh dan peristiwa fiktif. Setelah kita memahami apa itu pengertian dari teks anekdot, selanjutnya kita akan beralih ke ciri-ciri teks anekdot. Nah, teks anekdot sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, terlihat dari kejadian nyata yang diubah menjadi kelakar dalam bentuk cerita atau dialog. Yang kedua, awalnya hanya melibatkan tokoh-tokoh terkenal, tetapi seiring waktu penyajiannya mengalami ke arah fiktif dan menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bersifat menghibur, tetapi tujuan utamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih umum. Yang keempat, terkadang bersifat sindiran alami. Yang kelima, anekdot dekat dengan tradisi tamsil atau perumpamaan. Yang keenam, sebagai media untuk menyampaikan kritik, pandangan, dan aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Nah, apakah sudah bisa dipahami tentang ciri-ciri teks anekdot? Kalau sudah, sekarang kita ke poin yang ketiga, yaitu struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak berada di paragraf awal anekdot. Abstrak menjelaskan gambaran umum anekdot untuk menarik perhatian pembaca. Abstrak dibuat secara menarik oleh pengarang. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan bagian kedua setelah abstrak. Orientasi menjelaskan latar belakang peristiwa yang terjadi di dalam anekdot. Yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian ketiga yang muncul setelah orientasi. Krisis menjelaskan tentang ganjil, unik, atau tidak bisa terjadi. Nah, yang keempat yaitu ada reaksi. Keganjian peristiwa dalam berbagai krisis baru dapat dipahami di bagian reaksi ini. Di bagian ini sering muncul kelucuan atau kekonyolan. Bagian ini juga menunjukkan klimaks cerita. Selain itu, permasalahan yang dikritik dapat dipahami di bagian ini. Yang kelima ada moda. Moda merupakan bagian terakhir anekdot. Moda juga berupa pernyataan umum untuk mengakhiri cerita dalam anekdot. Selain itu, moda dapat berupa pernyataan kesimpulan atau peristiwa yang diceritakan. Di dalam materi kita kali ini, ada poin yang terpenting dan yang paling utama, yaitu unsur kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, menggunakan nama tokoh orang ketiga tunggal. Baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh, faktual atau tokoh yang disamarkan. Yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu. Hal ini terkait dengan bentuk anekdot yang berupa cerita disajikan secara kronologis atau mengikuti waktu tertentu. Yang keempat, menggunakan kartu kerja material, yaitu kartu kerja yang menunjukkan aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur untuk menceritakan peristiwa ataupun suatu kegiatan
info dari teks anekdot. Outlines of new eyes and visions of you. Girl, I think I need a minute to figure out what is what isn't. These choices and